Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwayu Lestari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Fisika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi undang-undang tentang gerakan pramuka dari pasal 20 sampai 35. Jadi untuk pasal yang 20, gerakan pramuka itu dia bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Dan satuan organisasi gerakan pramuka itu terdiri dari gugus depan dan kuartir. Untuk pasal yang 21, gugus depan itu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A, yang meliputi gugus depan yang berbasis satuan pendidikan dan gugus depan yang berbasis komunitas. Pasal 22, gugus depan yang berbasis satuan pendidikan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 itu meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Dan gugus depan yang berbasis komunitas itu meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain. Untuk pasal yang 23, kuartir yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 itu terdiri dari kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Pada pasal 24, gugus depan itu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A yang dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Untuk pasal yang 25, gugus depan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 itu dia dapat membentuk kuartir cabang, dan kuartir ranting sebagaimana pada pasal ayat 1 dia dapat membentuk kuartir ranting. Pada pasal 26, kuartir cabang yang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. Dan kuartir daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dia dapat membentuk kuartir nasional. Untuk pasal yang ke-26, kepengurusan kuartir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Kepengurusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 itu tidak terkait dengan jabatan publik. Pada pasal 28, kuartir ranting sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat huruf A itu merupakan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Dan musyawarah ranting sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 itu dia meliputi pertanggungjawaban kepengurusan, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir ranting, dan penetapan rencana kerja organisasi. Pada pasal 29, kuartir cabang yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B itu merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. Dan musyawarahnya itu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 yang merupakan forum untuk pertanggungjawaban pengurus, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir cabang. Pada pasal 30, kuartir daerah yang sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf C itu merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. Dan musyawarahnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 yang pertama yaitu untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir daerah, dan penetapan rencana kerja organisasi. Pada pasal 31, kuartir nasional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 huruf D itu merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional, dan kepemimpinan kuartir itu dia bersifat kolektif. Pada pasal 32, suatu organisasi gerakan pramuka sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 huruf B, huruf C, huruf D itu sesuai dengan tingkatannya. Yang pertama yaitu Satuan Karya Pramuka, Gugus Dharma Pramuka, Satuan Komunitas Pramuka, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Informasi, dan Badan Usaha. Pada pasal 33, pada setiap gugus dan kuartir itu sebagaimana yang dimaksud pada pasal 20 ayat 2 itu dapat membentuk majelis pembimbing. Dan majelis pembimbing sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 itu terdiri dari pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat.
Pada pasal 34, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja gugus depan, kuartir, dan majelis pembimbing yang diterapkan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Dari pasal 35, Gerakan Pramuka itu sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 20 ayat 2 yang memiliki atribut berupa lambang, bendera, panji, himne, dan pakaian seragam. Atribut Gerakan Pramuka sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 itu didaftarkan oleh hak ciptanya. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang undang-undang terkait Gerakan Pramuka. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.